Dan tentang apa sejarah tahun baru, saya sepakat dengan Anda. Saya pernah membaca eh, sebuah catatan dari seorang pendeta, ya, dia mengatakan bahwa saya agak lupa, yang judulnya ada the trust of apa begitu. Itu yang jelas, memang asbabul wurud adanya tahun baru itu berkaitan dengan Raja Herod sebenarnya. Herod itu dari Babilonia. Herod itu dalam bahasa Islamnya Raja Namrud, saudara ya. Jadi Pasca dan lain sebagainya itu sebenarnya itu ajaran paganisme, ajaran berhala. Termasuk ajaran berhala yang nanti di bulan Februari dilakukan orang-orang adalah tentang apa? Ya, Valentine. Karena di Roma sebelum Masehi itu Valentine itu adalah penghormatan kepada dewa kesuburan yang digambarkan berpakaian menggunakan kulit domba, dan para wanita itu dianjurkan untuk dipukulin dengan kulit domba, karena itu pada waktu itu ukuran kecantikan seorang wanita dan kesuburannya itu kalau dipukuli pakai dari domba tadi ya. Itulah sebabnya luka pada waktu itu, kalau luka itu adalah bekas pukulan, itu dianggap kecantikan ya. Anda bisa bayangkan kalau cantiknya babak belur ya. Tapi itulah pandangan yang salah. Jadi sebenarnya banyak ajaran yang di Kristen itu sendiri diingkari ya. Termasuk bagi sebagian pengikut Advent, kalau tidak salah mereka tidak merayakan Natal, saudara. Seingat saya Advent tidak merayakan Natal karena berdasarkan catatan-catatan nubuat yang ada di dalam Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru, itu tidak mungkin Nabi Isa dilahirkan pada bulan Desember musim dingin, karena ibundanya saja itu di kandang kuda, kan begitu, di istal, di kandang nggak mungkin di kandang kuda, kedinginannya kayak apa. Apalagi kalau kita baca di dalam riwayat dalam Al-Quran, Maryam itu sebelum melahirkan dia ada di bawah pohon kurma. Jadi pohon lagi rindang, bagaimana mungkin musim dingin ada pohon kurma berbuah? Itulah sebabnya memang sebaiknya orang muslim memahami urusan-urusan berkaitan dengan perayaan-perayaan supaya dia tidak terjebak pada ritual-ritual yang sebenarnya di Kristen pun salah. Kristen pun salah. Karena Kristen tidak mengenal Natalan awalnya ya, tidak mengenal tahun baru. Justru sekarang Kristen yang sekarang itu adalah Kristen yang sudah rusak ya, yang sudah terkontaminasi oleh ajaran-ajaran paganisme. Sebenarnya sudah seperti itu. Dan itu sebabnya amarah dari sebagian keturunannya karena dalam sebagian ajaran orang Kristen bahwa Maryam itu Nabi Isa itu tidak mati di salib, bahkan dia memiliki keturunan ya. Dari keturunan itulah kemudian melahirkan yang sekarang ada disebut membuat aliran Knight Templar ya, pasukan perwira yang kemudian menjadi asal-usul adanya Zionism atau aliran Zion, karena sebenarnya itu dendam lama menghancurkan agama Yahudi dihancurkan dengan Zionism yang sebenarnya juga bukan dari Yahudi. Itulah sebabnya tidak semua orang Yahudi sepakat dengan Zionism, dan Kristen pun hancur gara-gara kebiasaan tradisi, yaitu tradisi paganisme yang ada di Babilonia ya. Babilonia itu berarti Irak sekarang, bukan Mesir. Dan Islam pun sekarang juga rusak oleh tradisi, saudara. Kayak Indonesia, rusaknya Islam karena tradisi. Tradisi dari mana? Dari Buddha, dari Hindu, dari Konghucu. Yang bahkan manipulasi berita sudah lumayan. Ada sebuah buku menarik, saudara. 151 konspirasi yang mengagetkan. Itu ditulis bahwa ternyata Majapahit itu adalah kerajaan Islam, bukan kerajaan Hindu. Yang namanya Gajah Mada itu dalam bahasa Sanskerta bukan Gajah Mada tapi Gaj Ahmada. Dan itu fakta, bukti-bukti di UGM, itu lambang UGM itu sebenarnya itu ada lambang nama-nama Allah. Bahkan duit yang digunakan pada zaman kerajaan Majapahit itu adalah kalimat uang-uang dinar yang ada tulisan la ilaha illallah. Tapi bagaimana hari ini kita diajari manipulasi berita kalau Majapahit itu adalah kerajaan Hindu ya. Jadi Islam dirusak melalui tradisi, Kristen dirusak melalui tradisi,
melalui ajaran. Jadi sekularisme ini merusak, bahkan banyak dirusak begitu. Jadi dengan demikian saya sepakat dengan Anda bahwa memang sebaiknya kita tidak merayakannya, saudara ya, karena itu berkaitan dengan. Jadi kalau ada kiai mengatakan bagian dari tahun baru, bagian dari ajaran Islam, saya juga bingung dari mana dia. Kalau sekarang yang terjadi tahun baru kemarin ada beberapa acara zikir akbar di Bandung, di Atin, itu adalah kalau dalam istilah fikih disebut maslahatul atau syaddud daroi. Syaddud daroi itu dalam ilmu fikih adalah mencegah kemudaratan dengan menciptakan kebaikan. Makanya dibuat tandingan. Ya. Tapi kalau tandingannya nanti arahnya adalah ke tahun barunya juga jadi masalah sebenarnya secara fikih begitu. Tetapi itu masih lebih baik daripada ya, tahun barunya dengan cara maksiat begitu. Nah ini itu dalam kaidah fikih menjadi istilah syaddud daroi. Syaddud daroi itu adalah mencegah terjadinya kemudaratan yang lebih besar dengan cara melakukan sesuatu alternatif. Termasuk yang dilakukan. Jadi kalau itu dari Islam tidak ada, saudara ya. Kemudian